Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, langit memiliki mata. Chu Feng, oh Chu Feng. Kelihatannya, bahkan surga tidak ingin kamu menggunakan iblis armamen itu. Ucap Chu Yuyuan dan tertawa keras. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Chu Yuyuan sangat bahagia. Bahkan untuk ahli di ranah yang ditinggikan itu, bisa melarikan diri dari terowongan spasial adalah hal yang sangat bahagia. Sebenarnya, itu cukup dimengerti. Sama halnya seperti Chu Feng, Chu Yuyuan juga ingin membalas dendam. Selama mereka melarikan diri, mereka akan bisa membalaskan dendam mereka. Lalu tiba-tiba saja Chu Yuyuan berteriak. Chu Feng, persiapkan dirimu, orang tua ini akan memulainya sekarang. Teriak Tuan Yuyuan. Tuan Yuyuan, silakan mulai. Junior ini sudah siap. Aku pasti tidak akan menyeretmu ke bawah, balas Chu Feng yang tiba di samping Chu Yuyuan, dan dengan erat meraih pakaiannya. Mengikuti arus terowongan spasial, Chu Yuyuan akhirnya mendekati celah spasial itu. Seperti bilah tajam, Chu Yuyuan menyodorkan tangannya langsung ke celah spasial. Meraung. Saat berikutnya, Chu Yuyuan meraung. Pada saat yang sama, kekuatan bela diri yang ditinggikan itu dipancarkan dari tubuhnya dalam aliran yang tak henti-hentinya. Lengannya yang kuat mulai menonjol dengan erat. Chu Yuyuan berencana menggunakan lengannya untuk secara paksa merobek lubang melalui celah spasial. Hanya dengan merobek lubang melalui celah spasial, ia dan Chu Feng bisa memasuki celah spasial dan keluar dari terowongan spasial. Saat Chu Yuyuan terus mengerahkan kekuatan yang lebih besar, celah spasial mulai tumbuh lebih besar. Itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda terpisah. Namun saat Chu Yuyuan mencoba yang terbaik untuk merobek lubang melalui celah spasial, Chu Feng juga berada di bawah tekanan besar. Kekuatan arus celah spasial terlalu kuat. Alasan mengapa Chu Feng dan Chu Yuyuan tidak bergerak mengikuti arus adalah, karena Chu Yuyuan meraih celah spasial dengan tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan arus berdampak pada mereka berdua. Situasinya lebih baik bagi Chu Yuyuan, karena dia adalah ahli tingkat 2 ranah yang ditinggikan. Dengan meraih celah spasial, dia masih bisa menahan kekuatan arus. Namun bagi Chu Feng, dia tidak dapat melakukannya. Hanya menjadi peringkat 4 ranah abadi surgawi, sangat sulit baginya untuk menahan tekanan arus. Yang paling penting adalah, tekanan dari arus adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh harta atau kemampuan. Seseorang hanya bisa menahannya menggunakan tubuh seseorang. Dengan demikian, Chu Yuyuan tidak dapat membantu Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan dampak dari arus tersebut. Chu Feng tidak punya hati untuk khawatir tentang seberapa banyak Chu Yuyuan mampu merobek celah spasial. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur, merasa seolah jiwanya akan meledak, dan seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Secara bertahap, garis pandang Chu Feng menjadi kabur. Dia akan kehilangan kesadarannya. Namun tangannya masih erat memegang pakaian Chu Yuyuan, dan dia tidak mau melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia melepaskannya, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Bas-bas. Tepat pada saat Chu Feng hendak kehilangan kesadaran, cahaya tiba-tiba bersemi di depannya. Saat berikutnya, Chu Feng merasa dirinya terbang menuju cahaya. Gabruk, Chu Feng menabrak tanah, namun dia merasa sangat senang. Alasan untuk itu adalah, karena ia mampu mencium bau tanah, mencium bau pohon dan tanaman, dan bahkan mendengar suara burung. Dia tahu bahwa dia telah melarikan diri dari terowongan spasial, dan kembali ke dunia nyata. Secara bertahap, garis pandang Chu Feng mulai pulih. Dia menemukan bahwa dia berada di gunung. Benar saja, dia telah kembali. Senior, kamu sudah berhasil. Kamu telah berhasil membawaku. Senior, ada apa? Senior, apa itu? Chu Feng sangat bersukacita. Namun ketika dia melihat Chu Yuyuan, ekspresinya segera berubah. Chu Feng dengan heran menemukan bahwa, lengan Chu Yuyuan berlumuran darah. Hanya tulang berdarah yang tersisa di lengannya. Semua daging dan otot di tulangnya telah menghilang, dan itu seperti direnggut darinya. Tidak hanya itu saja, tetapi aura Chu Yuyuan sangat lemah. Lukanya jauh lebih serius daripada ketika dia diserang oleh kakek Chu Ziyuan.
Apakah itu celah spasial? Apakah celah spasial melukaimu? Chu Feng bertanya dengan prihatin. Ya, kekuatan celah spasial itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan lelaki tua ini. Aku harus mempertaruhkan hidupku untuk merobek lubang itu. Namun pada akhirnya, kami berhasil keluar. Kami sudah berhasil keluar. Hahaha, jawab Chu Yuyuan. Meskipun Chu Yuyuan terluka serius, tapi dia sama sekali tidak tertekan. Malahan sebaliknya, dia mulai tertawa. Meskipun tawanya sangat lemah, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Betul sekali, meskipun dia terluka serius, namun tetap saja mereka berhasil melarikan diri. Selama mereka melarikan diri, mereka dapat kembali ke klan surgawi Chu dan membalas dendam terhadap kedua tetua agung. Senior, tolong ambil pil obat ini, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak peduli dengan lukanya sendiri, dan segera mengeluarkan pil obat terbaiknya untuk diberikan kepada Chu Yuyuan. Jangan khawatir tentang aku. Orang tua ini hanya perlu memulihkan diri selama beberapa waktu untuk benar-benar pulih dari luka ini. Chu Yuyuan melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya, dan dia mengatakan pada Chu Feng untuk tidak khawatir tentang dirinya. Namun, dia tidak menolak niat baik Chu Feng, dan menerima pil obat Chu Feng dan menelannya. Tiba-tiba saja, ekspresi Chu Yuyuan berubah. Dia mengalihkan pandangannya jauh ke gunung. Senior, ada apa? Tanya Chu Feng. Sepertinya seseorang telah datang, kata Chu Yuyuan. Jiwa Chu Feng langsung menegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera mengaktifkan mata surgawinya, dan melihat ke arah lokasi yang ditunjukkan oleh Chu Yuyuan. Di bawah tatapan mata surgawinya, lapisan penghalang mulai menghilang secara konstan. Chu Feng menemukan bahwa, memang ada seseorang yang mendekati mereka dari kejauhan. Itu adalah pria parubaya. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia berusia setidaknya 1000 tahun. Dia adalah seorang kultivator bela diri. Dari kecepatannya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa kultivasinya berada di peringkat 1 immortal sejati. Pada saat itu, pria parubaya itu juga panik. Alasan untuk itu adalah, karena sekelompok binatang buas jahat sedang mengejarnya. Binatang buas itu sekuat pria itu. Namun, kecepatan mereka lebih cepat daripada miliknya. Selanjutnya, Chu Feng sedikit terkejut dengan pakaian dari binatang buas jahat itu, mereka agak tidak biasa. Secara umum, binatang buas hanya akan mengenakan gaun dan pakaian lain ketika mereka mengambil bentuk manusia. Ketika mereka dalam bentuk monster mengerikan, mereka biasanya akan lebih suka mengenakan baju besi dan semacam itu hanya untuk memamerkan kekuatan mereka. Adapun kelompok binatang buas ini, mereka jelas-jelas terlihat jahat, dan mereka semua dalam bentuk binatang buas. Namun, mereka dipenuhi dengan emas dan perak. Penampilan mereka mirip satu sama lain. Mereka pasti dari ras yang sama. Namun pakaian mereka berbeda satu sama lain. Satu-satunya sifat yang identik dengan pakaian mereka adalah, bahwa mereka semua kaya. Itu seolah-olah mereka semua sangat kaya. Penampilan seperti itu sangat jarang terlihat, bahkan di antara manusia. Adapun binatang buas, itu bahkan lebih jarang. Sederhananya, cara mereka berpakaian sangat kasar. Jadi, binatang buas seperti mereka benar-benar tidak konvensional. Selanjutnya, Chu Feng tidak hanya terkejut oleh kelompok pakaian aneh binatang buas. Dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan kekaguman, itu pada seberapa kuat kemampuan perseptif ahli tingkat tinggi itu. Pria itu dan binatang buas itu sangat jauh darinya. Tanpa menggunakan mata surgawinya, Chu Feng tidak akan bisa melihat mereka, apalagi lagi mensurvei mereka. Namun untuk Chu Yuyuan, dia berhasil dengan mudah merasakan keberadaan pria parubaya dan kelompok binatang buas. Senior, bolehkah aku bertindak untuk menyelamatkan orang itu? Chu Feng bertanya pada Chu Yuyuan. Chu Feng tidak tahu pria parubaya itu. Namun jika melihat ekspresi panik pria parubaya itu, dan bagaimana binatang buas itu menghina dan menertawakannya sambil mengejarnya, Chu Feng secara tidak sadar merasa bahwa pria parubaya itu menjadi korban. Pada akhirnya, Chu Feng adalah manusia. Melihat sesama manusia dihina oleh binatang buas hingga sedemikian rupa, Chu Feng mulai merasa seperti dia harus membantu pria itu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, silakan lakukan saja. Ikuti saja hatimu. Namun, jika kamu berencana untuk bertindak, jangan bersikap lunak. Pastikan untuk membunuh mereka semua, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum.
Melihat senyum mendalam Chu Yuyuan, Chu Feng segera menyadari bahwa Chu Yuyuan pasti tahu tentang asal-usul kelompok binatang buas itu. Selain itu, binatang buas itu pasti bukan jenis yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruh Chu Feng untuk membunuh mereka sejak awal. Siap, jawab Chu Feng. Kemudian, dia melonjak ke langit dan dengan cepat terbang menuju kelompok binatang buas. Binatang buas itu telah menangkap pria parubaya dan mengelilinginya. Setelah mengucapkan lebih banyak penghinaan padanya, mereka semua mengeluarkan senjata, dan berencana untuk mengambil nyawa pria parubaya itu. Pada saat itu, pria parubaya itu merasa bahwa dia pasti akan mati. Karena itulah, dia menutup matanya dengan ketat dan mempersiapkan diri untuk mati. Celepuk 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 celepuk. Tiba-tiba saja ledakan teredam mulai terdengar tanpa henti. Selama periode waktu ini, pria parubaya itu bahkan bisa mendengar suara percikan. Karena pria parubaya itu bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator bela diri, dan ia mampu mengatakan dengan persepsi tajam bahwa itu bukan air. Tapi sebaliknya, itu adalah darah. Dia tanpa sadar membuka matanya, dan menemukan bahwa binatang buas yang mengelilinginya telah jatuh ke tanah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Chu Feng sekarang berdiri agak jauh dari pria parubaya itu. Kamu yang menyelamatkan aku. Pria parubaya itu menatap Chu Feng dengan tidak percaya di matanya. Pertanyaan memenuhi matanya, dan itu juga bisa dimengerti. Setelah semua, Jima menilai dari seberapa muda Chu Feng, dia sama sekali tidak percaya kalau Chu Feng akan memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas yang mengerikan itu. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Chu Feng berkata dengan senyum tipis. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, pria parubaya itu benar-benar berlutut di tanah. Dia mulai bersujud kepada Chu Feng dan berkata, Lord Benefaktor, Lord Benefaktor. Lord Benefaktor, kamu sangat kuat dan baik hati. Mungkinkah kamu bersedia menyelamatkan keluargaku juga? Jika kamu tidak menyelamatkan mereka, mereka akhirnya akan direduksi menjadi budak oleh kelompok monster itu. Mereka tidak lagi bisa melihat siang hari, dan seluruh hidup mereka akan hancur, ucap pria itu. Setujui untuk membantunya, tepat setelah pria parubaya itu mengucapkan kata-kata itu, suara Chu Yuyuan terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng pun langsung kaget. Dia tidak mengerti mengapa Chu Yuyuan akan begitu bertekad untuk membantu pria parubaya ini. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara Chu Yuyuan terdengar lagi. Hanya saja kali ini, itu bukan lagi transmisi suara. Tapi sebaliknya, itu terdengar dari jauh. Batuk-batuk. Chu Feng, menyelamatkan hidup lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 lantai. Karena nasib telah membawamu bersama mereka, maka kamu harus pergi dan menyelamatkan mereka. Chu Yuyuan berjalan keluar dari gunung dengan tongkatnya di tangan, dan dia terlihat sangat lemah. Tuan Yuyuan, Chu Feng buru-buru bergegas menuju Chu Yuyuan untuk mendukungnya. Chu Feng, kamu harus membantu mereka, kata Chu Yuyuan lagi. Baiklah. Chu Feng mengangguk. Kemudian dia membawa Chu Yuyuan yang terluka di punggungnya, dan bertanya kepada pria itu. Di mana keluargamu? Cepat pimpin jalan. Terima kasih Tuan, pria parubaya itu sangat gembira. Dia mulai bersujud kepada Chu Feng dan Chu Yuyuan berulang kali sebelum bangun dan membimbing mereka. Dalam perjalanan mereka, Chu Yuyuan bertanya pada Chu Feng melalui transmisi suara. Chu Feng, apakah kamu tahu mengapa orang tua ini ingin kamu menyelamatkan keluarganya? Tanya Tuan Yuyuan. Tuan Yuyuan seharusnya tidak ingin binatang buas itu mempermalukan orang-orang dari ras manusia kita. Sebenarnya, bukan hanya ketika manusia diintimidasi oleh binatang buas, bahkan jika binatang buas yang ditindas oleh manusia, junior ini akan tetap bertindak untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah tugas kultivator bela diri untuk membasmi yang kuat dan mendukung lemah, kata Chu Feng. Tidak, bukan begitu. Namun sayangnya, Chu Yuyuan menggelengkan kepalanya pada kata-kata Chu Feng. Tuan Yuyuan, mungkinkah ada alasan lain? Seru Chu Feng dengan terkejut. Tentu saja ada alasan lain. Alasan untuk itu adalah, karena kelompok binatang buas itu bukan binatang buas biasa. Mereka memiliki nama khusus di alam atas Ciliokosem besar, yaitu hewan bandit. Bis bandit ini memiliki asal yang cukup bagus. Untuk bertemu dengan mereka, mungkin merupakan kesempatan yang menguntungkan bagi kamu, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum.
Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak. Bahkan sukacita naik dalam hatinya. Chu Feng senang bukan hanya karena Chu Yuyuan mengatakan dia mungkin menemukan peluang yang menguntungkan. Tapi sebaliknya, itu karena Chu Yuyuan mengatakan bahwa binatang bandit adalah ras binatang buas dari alam atas Ciliokosem besar. Ini berarti bahwa Chu Feng benar-benar telah kembali ke alam atas Ciliokosem besar. Setelah kembali ke alam atas Ciliokosem besar, itu berarti bahwa Chu Feng akan dapat mencari Chu Ziyuan, kakek Chu Ziyuan, dan yang lainnya untuk membalas dendam. Secara alami, Chu Feng akan sangat senang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.